She-Hulk, Attorney at Law membuka episode pertama dengan memperkenalkan kita dengan origin story dari Jennifer Walters yang berubah menjadi She-Hulk. Nah, ada banyak yang bakal kita bahas untuk episode pertama ini, termasuk pesawat Sakari yang muncul di sini dan sama siapa Steve Rogers hilang perjakanya. So langsung aja kita breakdown episode kali ini bareng gue Rian, your attorney at Breakdown. Let's explore this universe. Episode pertama yang berjudul A Normal Amounts of Rage yang memperkenalkan kita sama main karakter dari series ini, Jennifer Walters alias She-Hulk yang diperanin sama Tatiana Maslany. Nah, Jennifer yang lebih akrab dipanggil Jen adalah seorang wanita single berumur 30-an yang awalnya bekerja sebagai lawyer di kantor jaksa wilayah atau district attorney. Di kantor ini, Jen berpartner dengan sahabatnya bernama Nikki Ramos yang bekerja sebagai paralegalnya Jen. Sebagai paralegal, dia membantu Jen dalam pekerjaannya yang berhubungan dengan hukum. Jen juga berpartner dengan lawyer lain bernama Dennis Bukowski yang sering ngeremehin Jen. Nah, karakter Nikki ini terinspirasi dari karakter Angie Huang yang kalau di komiknya diceritakan sebagai sahabat Jen sekaligus paralegalnya yang bekerja untuk Jen di firma hukum bentukannya. Sedangkan Dennis Bukowski di komik adalah seorang asisten jaksa wilayah yang merupakan rival pertama Jennifer di pengadilan saat Jennifer membela seorang pria bernama Lou Monkton yang dijebak sama bos mafia Nicholas Trust. Seperti di komik, Jen punya hubungan keluarga dengan Bruce Banner. Bruce adalah sepupu yang paling akrab sama Jen, dan dari Bruce lah Jen mendapatkan kekuatannya sebagai She-Hulk. Beda dengan series MCU sebelumnya, series ini memberikan sentuhan baru dengan membawa genre legal drama komedi. Yang di episode ini terlihat dari cerita Jen sebagai lawyer, cerita yang mengangkat background hukum dan juga jokes-jokes yang bikin seru cerita seriesnya. Menariknya, series ini juga mengadaptasi salah satu elemen yang tidak bisa dilepaskan dari karakter She-Hulk di komik, yaitu breaking the fourth wall, yang membuat karakter ini bisa ngobrol langsung sama audiensnya. Sebelum dipopulerkan sama Deadpool, She-Hulk sebenarnya adalah salah satu karakter pertama yang udah melakukan hal ini. Nah, breaking the fourth wall ditunjukkan Jen di opening scene episode ini, dimana di sini Jen bilang ke penonton kalau dia adalah Hulk dan ngasih prolog untuk origin story-nya. By the way, dalam salah satu interviewnya, Jessica Gao, kreator dari series She-Hulk, mengkonfirmasi kalau series ini mengambil timeline tidak lama setelah film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, yang post-credit scene-nya mereveal kemunculan Bruce Banner yang ikut meeting bareng sama Wong, Captain Marvel, Shang-Chi, dan Kate di kamar touch, dimana di situ Bruce Banner terlihat dalam bentuk manusianya dan masih punya cedera di tangannya. Nah, Bruce Banner kembali lagi di episode ini dan ikut sama Jen dalam road trip-nya. Ini terjadi beberapa bulan sebelum timeline series ini. Bruce menjelaskan ke Jen soal device ciptaannya yang membuat Bruce bisa mempertahankan form manusianya, dimana dalam bentuk manusia inilah ternyata ngebantu Bruce perlahan-lahan menyembuhkan tangannya. Device ini punya fungsi untuk mengontrol radiasi gamma dalam tubuh Bruce yang terlihat dari lampu hijau dan juga dua kabel dari device ini yang menempel ke tangan Bruce. Dimana lewat device ini Bruce sepertinya memfokuskan energi radiasi gamma dalam tubuhnya untuk membantu proses healing dari cedera tangannya. Berhubung lagi sama Bruce, Jen nanya ke Bruce soal teorinya tentang Captain America, dimana Jen percaya kalau Captain America selama ini masih perjaka. Ini menambah deretan rumor lagi ya buat si Captain America di MCU, selain teori konspirasi Captain America yang ada di bulan yang muncul di series The Falcon and the Winter Soldier. Dari apa yang dilihat Jen di History Channel dan juga ceritanya Bruce, Jen menemukan fakta kalau Steve Rogers gak punya pacar sebelum dia bertugas jadi tentara. Yang lanjut sampai dia jadi Captain America yang langsung disibukkan dengan tugasnya menjadi simbol negara dan pahlawan perang. Setelah itu Steve membeku di es dan ketika dia bangun, dia harus menghadapi berbagai ancaman di bumi. So dari sekian fakta ini, Jen menyimpulkan kalau Captain America sangat sibuk dan gak punya waktu untuk pacaran. Makanya dia menyimpulkan kalau Captain America masih jadi perjaka. Di MCU, Steve Rogers sendiri punya hubungan dengan beberapa wanita, seperti Agent Peggy Carter yang jadi love life-nya Steve. Terus juga ada Private Lorraine, anggota SSR yang nyium Steve di markas, dan Sharon Carter yang jatuh cinta sama Steve. Well, sejauh ini di antara para wanita yang dideketin Steve di sini cuma kelihatan ciuman sama mereka aja dan gak bobok bareng sama sekali. Dimana ini bisa mendukung teorinya Jen kalau Steve Rogers selama ini emang masih perjaka. Well, ini masih belum sepenuhnya benar dan bakal kita bahas nanti pas bagian post-credit scene. Tragedi dimulai ketika pesawat dari Sekar tiba-tiba muncul di depan mobil mereka yang membuat Jen jadi oleng dan menerobos pembatas jalan hingga mobilnya terguling di hutan dan hancur.
Jane menyelamatkan Bruce yang kejebak di dalam mobil dan saat berhasil keluar, darah dari luka Bruce yang kita tahu mengandung radiasi gamma tanpa sengaja masuk ke dalam lukanya Jane. Darah ini kemudian memutasi tubuh Jane dan membuatnya bertransformasi menjadi Hulk. Nah, ini tentunya ceritanya berbeda dengan di komik. Anyway, di episode ini muncul QR code yang langsung mengarahkan kita ke komik Savage She-Hulk Issue 1 yang jadi origin cerita dari She-Hulk. Dimana di komik itu Jennifer diceritakan mendapatkan darah Bruce setelah dia ditembak sampai sekarat sama agen dari bos mafia Nicholas Trust. Bruce yang tidak ingin Jennifer mati kemudian mentransfusi darahnya ke Jane yang mengandung radiasi gamma, dimana darah inilah yang membuat Jennifer bisa bertransformasi menjadi She-Hulk. Di komik, di awal transformasinya sebagai She-Hulk, Jennifer diceritakan gak bisa mengontrol kekuatannya dan beraksi dengan brutal sampai dia dikenal sebagai Savage She-Hulk. Nah, kejadian Savage She-Hulk ini sebenarnya juga terjadi di series ini, dimana Jane juga gak bisa mengontrol kekuatan She-Hulknya saat pertama kali dia berubah, yang membuat dia bisa tiba-tiba berubah jadi She-Hulk dan menyerang orang-orang yang mengganggunya. Untungnya, Bruce yang sudah menjadi Hulk berhasil menghentikan Jane dan membawa Jane ke rumahnya sekaligus labnya di Meksiko. Nah, tapi gue mau bahas dulu soal pesawat misterius yang bikin mereka kecelakaan. Dari tampilannya, pesawat ini mirip dengan pesawat The Commodore punya Grandmaster. Pesawat itu dicuri sama Thor, Valkyrie dan Bruce buat kabur dari Sakaar dan pergi ke Asgard di film Thor Ragnarok. Pesawat itu terakhir terlihat di ending Thor Ragnarok terparkir di atas kapal pengungsi Asgard yang menuju ke bumi. Dan mungkin pesawat itu dipakai sebagai escape ship untuk mengangkut beberapa orang untuk kabur dari serangan Thanos di Infinity War. So ya, basically pesawat itu mungkin memang sudah berada di bumi. Tapi sepertinya ini pesawat yang berbeda. Nah, kita perlu ngelihat scene selanjutnya saat Bruce menjelaskan ke Jane soal pesawat ini. Bruce menjelaskan kalau pesawat ini adalah Sakaran Class 8 Courier Craft. Nah, dari namanya aja pesawat ini adalah pesawat kurir yang punya fungsi untuk pengiriman. Pesawat ini kemungkinan datang ke bumi untuk mengirim pesan ke Bruce. So, ini bisa dibilang adalah pesawat yang berbeda dengan yang ada di Thor Ragnarok. Kalau sama, dia cukup bilang kalau ini adalah pesawat partinya Grandmaster, harusnya. Nah, pesan apa nih yang dibawa sama si Courier Craft ini? Dan dari siapa? Dan siapa yang membawa pesawat ini? Well, pesawat ini berhubungan dengan planet Sakaar ya tentunya. Dan kalau berhubungan dengan Sakaar, tentunya ini bisa aja milik The Grandmaster. Tapi di deleted scene film Thor Love and Thunder, Grandmaster katanya mati jadi korban dari Gorr the God Butcher. Tapi dengan dihapusnya adegan ini, sebenarnya tetap ada possibility kalau Grandmaster tetap hidup. Intinya, ini adalah pemimpin Sakaar yang sekarang, siapapun itu. Hulk sepertinya masih punya hubungan dengan Sakaar, makanya dia sampai tahu classification kapal apa itu. Dan ini ada hubungannya dengan karakter Sakaar yang punya koneksi dengan Hulk. Jangan-jangan Hulk sudah punya anak dan anaknya ini adalah Skaar. Anaknya Hulk ini memang agak kenceng ya rumornya di kalangan fans, apalagi tentang rumor project MCU World War Hulk yang juga kencang diobrolin. So, siapa Skaar ini? Skaar pertama kali diperkenalkan di akhir event komik World War Hulk yang diceritakan sebagai anak perkawinan Hulk dengan seorang alien di planet Sakaar bernama Kaira the Old Strong. Setelah kematian Kaira di pesawat buatan Hulk, kepompongnya Kaira yang berisi Skaar ini jatuh ke danau api dan gak lama setelahnya Skaar keluar dari kepompong itu dengan wujud seorang bocah. Skaar dengan cepat tumbuh dewasa dan berpetualang mengalahkan berbagai musuh di planet Sakaar. Setelah dewasa, Skaar pergi ke bumi untuk membalas dendam ke ayahnya. Tapi ketika dia sadar kalau Hulk adalah orang baik, Skaar justru bergabung dengan Hulk dan membantu dia dalam pertempurannya. Skaar mewarisi kekuatan dari kedua orang tuanya. Dari Hulk, dia mendapatkan kekuatan radiasi gamma yang membuat dia punya healing factor dan juga kekuatan super strength yang sangat besar. Sedangkan dari ibunya, dia mendapatkan kekuatan all power yang membuatnya bisa memanipulasi bumi dan batuan yang biasa dia gunakan untuk mengontrol lava, juga merubah tubuhnya menjadi batu, bahkan bisa mematahkan planet sesuai keinginannya. Nah, kemungkinan Hulk punya anak di Sakaar memang sangat terbuka. Dan tentunya Bruce nggak tahu soal ini. Karena selama di Sakaar, Bruce berada dalam mode tidak sadar dan tubuhnya dikendalikan oleh Hulk sepenuhnya. Nah, nggak tahu deh kelakuan apa nih yang dibikin sama si Hulk di Sakaar. Bisa aja dia hook up sana-sini yang berujung dia punya anak si Skaar ini. Nah, possibility kemunculan Skaar ini bisa jadi didasari motif dia untuk ketemu sama Hulk dan minta penjelasan soal urusan keluarganya. Mungkin soal ibunya Kaira, atau mungkin ini bakal jadi momen pertama kali Hulk tahu kalau dia punya anak, dan mungkin anaknya sekarang malah jadi pemimpin Sakaar. Terlepas dari itu, possibility soal Skaar ini bisa menjadi jembatan untuk film solo Hulk, World War Hulk, yang belakangan ini banyak dirumorkan dan akan digarap sama Marvel Studios. Katanya, terutama setelah interview si Mark Ruffalo di premiere series She-Hulk saat dia ditanya soal storyline World War Hulk dan kesiapannya untuk film solonya Hulk.
Mark Ruffalo memberikan respon positif dengan bilang kapanpun mereka akan melakukannya, aku siap. Nah, salah satu alasan kenapa Hulk belum punya film solo lagi setelah The Incredible Hulk itu karena lisensi karakternya masih dipegang sama Universal Studios yang membuat Marvel Studios tidak diperbolehkan untuk membuat film solonya. Tapi lisensi itu bakal berakhir kepemilikannya di bulan Juni tahun 2023 dan setelah itu Marvel bisa mengambil kesempatan ini untuk membuat film solonya Hulk. Nah, film Hulk ini mungkin bisa dirilis di slot kosong di Phase 6 dan Scar bisa jadi akan punya role besar di film ini entah sebagai partner atau musuh dari ayahnya Hulk di event World War Hulk nanti. Dan kalau masih berhubungan dengan Scar, masih ada karakter seperti Beta Ray Bill yang bakal diperkenalkan di film itu, di mana Beta Ray Bill ini muncul sebagai salah satu championnya Scar. Masih rumor guys, mari kita tunggu aja kelanjutan perkembangannya ya. Berikutnya, Bruce membawa Jen ke rumahnya di Meksiko. Di sana, Jen sempat melihat helm Iron Legion yang sempat digunakan Ultron waktu pertama kali dia mentransform programnya ke dalam robot. Di belakangnya ada helm armornya Hulk yang dia pakai waktu masih jadi gladiator di planet Sakaar. Kayaknya di sini ada banyak pajangan-pajangan yang punya historical value ya buat si Bruce Banner. Di lab rumah itu, Bruce menjelaskan ke Jen kalau lab ini adalah tempat di mana Bruce menghabiskan waktunya selama blip untuk menyatukan persona Bruce dan Hulk menjadi satu dalam tubuhnya. Seperti yang dimention sama Bruce di film Avengers Endgame di mana dia menghabiskan 18 bulan hingga akhirnya dia bisa menjadi Smart Hulk. Dia juga ngejelasin kalau lab ini dibuat sama Tony Stark untuk Bruce beberapa tahun yang lalu. Makanya nggak heran di lab ini kita bisa melihat ada banyak teknologi dari Stark Industries. Bruce dan Tony mungkin ngebuat lab ini sebagai langkah untuk meneliti lebih jauh soal Hulk. Dan mungkin ini permintaan dari Bruce setelah dia merasa kalah karena Hulk yang ngambek di Infinity War. Di sini juga ditunjukkan kalau tangannya Bruce ini berhasil disembuhkan dengan menggunakan darahnya Jen yang sudah jadi She-Hulk. Nah, kok bisa? Ini sebenarnya juga nyambung dengan pertanyaan kenapa waktu Jen berubah jadi Hulk malah nggak ngamuk-ngamuk kayak waktu pertama kali Bruce berubah. Nah, ini gue bahas di short video di TikTok kemarin. Nah, pertanyaannya, kenapa si Jen ini bisa jadi Hulk tanpa ngamuk-ngamuk dan kenapa si darahnya Jen ini bisa nyembuhin tangannya si Hulk? Nah, si Jen ini bisa stabil karena darahnya Bruce Banner yang sekarang ini jauh lebih stabil dibanding sebelumnya. Dan itu karena eksperimennya Bruce sendiri ke tubuhnya sampai dia bisa jadi Smart Hulk. Nah, beda cerita kalau si Jen kena darahnya Hulk waktu si Hulknya masih ngamuk-ngamuk. Masih terpisah kepribadiannya antara Hulk dan Bruce Banner. Udah pasti deh auto ngamuk-ngamuk si Jen. Nah, kalau soal lukanya Bruce bisa sembuh itu ya karena Bruce dapet campuran darah gamma dari genetika yang berbeda dari Jen. Jadi gini, darahnya Bruce bikin Jen jadi She-Hulk. Nah, setelah jadi She-Hulk, darahnya She-Hulk ini kan beda sama darahnya Bruce. Makanya kalau diambil, ini bisa bikin si Bruce yang tadinya udah jadi Hulk makin jadi Hulk. Makanya sesuatu yang kurang di dalam dirinya si Hulk ini bisa sembuh karena darah yang dia dapat dari genetika yang berbeda, bukan dari dirinya dia. Nah, itulah kenapa tangannya bisa sembuh cepet, karena ya itu kayak obat lah. Dia jadi Hulk lagi tapi dapat suntikan dari gamma radiasi yang lain. Gue tambahin lagi soal Jen yang lebih stabil ini. Selain karena faktor darah, ini juga berhubungan dengan faktor emosi yang kita tahu sangat penting untuk perubahan Bruce atau Jennifer sebagai Hulk. Jen sempat ngetis kalau ketakutan dan marah adalah dasar dari setiap eksistensi wanita. Jen juga bilang kalau dia hebat dalam mengontrol amarahnya dan melakukan itu hampir setiap saat. Seperti ketika dia digodain di jalan atau saat dia ketemu sama pria nggak kompeten yang mencoba menjelaskan tentang pekerjaannya. Nah, menurut studi, faktanya wanita lebih mudah mengekspresikan dan menahan emosinya dibanding pria. So, karena dia bisa mengatur emosinya ini akhirnya membantu Jen dalam mengendalikan transformasi dan juga kekuatannya sebagai She-Hulk dengan lebih baik. Selain itu, ini juga didukung dengan faktor genetika langka yang dimiliki sama Jen di tubuhnya yang membuat Jen bisa mensintesis radiasi gamma untuk menjadi Hulk. Kemampuan tubuh Jen dalam mensintesis radiasi gamma bisa dibilang lebih baik daripada Bruce, yang di sini bahkan bisa membuat Bruce menggunakan sampel darah dari Jen untuk menyembuhkan tangannya secara full dan kembali lagi menjadi utuh. Dan ternyata nggak semua orang yang terpapar darah Hulk atau radiasi gamma bisa menjadi Hulk. Ini dikatakan Hulk kemungkinannya ada 1.000.000% orang bisa berubah menjadi Hulk setelah terpapar radiasi. So, kalau orang terpapar, kalau nggak dia jadi Hulk ya mungkin mati. Nah, Bruce di sini sepertinya nggak percaya nih kalau Jen bisa mengontrol kondisinya karena berkaca sama pengalamannya. Ini membuatnya takut hingga Bruce berusaha keras untuk mengawasi Jen dan melatih dia dengan pengalamannya sebagai Hulk selama 15 tahun.
Tapi usahanya ini justru malah ngebebanin Jane karena Bruce di sini terobsesi juga untuk membuat Jane menjadi superhero seperti dirinya. Padahal Jane cuma mau berubah menjadi normal aja supaya dia bisa balik lagi ke pekerjaannya sebagai lawyer. Nah, Jane pada akhirnya terpaksa ikut dalam proses latihan ini. Dia takut dianggap jadi monster sama Bruce dan juga membuat kerusakan. Ditambah awalnya dia juga nggak tahu cara berubah dari form She-Hulk menjadi bentuk manusianya. Pelatihan ini dimulai dengan meneliti transformasinya Jane. Bruce bilang kalau transformasinya ini sangat relate dengan kondisi emosi dan stres. Jane ngejawab kalau dia bisa nonton film Pixar Inside Out terutama di part ketika karakter Bing Bong mati. Ini kayaknya jadi scene yang paling cukup emosional ya buat si Jane. Bruce selalu ngajarin Jane soal terapi dan meditasi, dimana cara ini dulu dipakai sama Bruce untuk menstabilkan emosinya. Bruce selalu melakukan uji coba lain untuk mengontrol tingkat amarahnya Jane, yang di sini dia lakukan dengan ngebangunin Jane pakai air horn yang ngebuat Jane kaget dan lalu tiba-tiba bertransformasi menjadi She-Hulk. Dari sini ini kita ditunjukin bagaimana transformasi dari Jane ke form She-Hulknya juga dipicu sama perubahan emosi termasuk saat dia marah, takut, bahkan kaget. Dan Jennifer baru bisa kembali lagi ke form manusianya ketika dia sedang dalam keadaan tenang atau tidak sadarkan diri seperti saat dia tidur atau pingsan. Tapi Jane bisa dengan mudah mengendalikan emosinya, makanya dia bisa dengan mudah berubah dari She-Hulk balik lagi ke manusianya dan berubah lagi menjadi She-Hulk. Nah, Bruce nunjukin Jane soal spandex yang jadi pakaian wajib buat Hulk karena bahan spandex ini bisa dibilang lebih elastis dan kuat dan gak mudah robek. Dimana spandex ini juga mungkin bakal menjadi bahan dasar dari kostum superhero yang bakal dipakai sama She-Hulk nanti. Bruce kemudian nunjukin bagaimana keseimbangan sangat penting buat transformasinya sebagai Hulk, yang di sini dilakukan dengan melatih Jennifer untuk melakukan gerakan yoga. Dia juga ngajarin Jennifer beberapa move yang dia gunakan saat bertarung seperti ngelempar objek dengan jarak yang jauh dan smashing ground atau gerakan meninju tanah. Jane ternyata bisa melakukan semua exercise di latihan ini, bahkan lebih jago dari Hulk. Saking jagonya Jane ini bisa ngebikin si Hulk jadi jealous dan gondok sama Jane. Sampai-sampai dia nonjok Jennifer dari tebing yang momennya persis kayak dia nonjok Thor di film Avengers. Selain latihan, Bruce juga nunjukin salah satu kelebihannya sebagai Hulk yang ternyata punya kemampuan untuk mengolah alkohol di tubuhnya dalam rate yang cepat, yang bikin mereka bisa minum alkohol sebanyaknya tanpa mabok. Tapi ketika dia berubah balik jadi manusia, dia bakal ngerasain efek hangovernya atau basiannya. Saat mereka minum, Bruce cerita kalau dia membangun bar ini sendiri dan juga nge-mention kalau Tony sering mabok bareng dia di sini dan suka komplain soal Steve Rogers. Yang kita tahu dua orang ini lagi slack banget waktu di event Civil War. Dan kita tahu mereka baru baikan di event Endgame. So, ini terjadi sebelum Endgame. Jane akhirnya merasa kalau latihannya udah cukup karena dia nggak berasa butuh kekuatan ini. Bruce tentunya nggak ngebolehin Jane pergi dan pertarungan pun terjadi. Dimana dalam pertarungan itu She-Hulk belajar teknik yang sama dengan yang dilakukan Hulk, yaitu Thunderclap untuk membuat shockwave dengan tepukan tangannya. Pertarungan ini selesai ketika mereka berdua ngerusak bar yang dibuat Bruce. Mereka memperbaiki bar ini bareng-bareng dan dari situ Bruce akhirnya baikan sama Jane dan ngebiarin dia untuk pergi untuk kembali ke kehidupannya sebagai pengacara. Di epilog origin story ini, Jane kembali lagi ngeluarin fourth wall break-nya yang ditunjukin sama Jane waktu dia masih dalam form She-Hulk-nya. Dan juga ini ditunjukkan saat Jane dalam form manusianya di kantor jaksa. Dimana di sini dia menutup cerita originnya dan bilang kalau sekarang beberapa orang udah tahu kalau dia jadi Hulk, dari mulai keluarganya, sahabatnya Nikki, dan kita sebagai penonton. Tapi semuanya berubah ketika dia ikut dalam persidangan ngelawan firm GLKNH, dimana proses persidangan itu diganggu sama karakter Titania yang tiba-tiba muncul dan menyerang ruangan sidang. Well, masih belum jelas kenapa Titania melakukan serangan ini. Mungkin dia relate sama kasus yang lagi disidangkan di ruangan ini. Nah, buat yang belum kenal karakter Titania, di komik si Titania ini awalnya diceritakan sebagai gadis cupu yang bernama Mary McFerrin. Dia sering dibully sama orang-orang di sekitarnya. Suatu ketika di event Battle World, dia dan temannya Marsha bertemu dengan Dr. Doom yang menawarkannya untuk dapat kekuatan super. Dr. Doom kemudian bereksperimen dengan Mary dan temannya Marsha dengan menggunakan teknologi alien yang ditenagai dengan badai kosmik. Eksperimen ini berhasil dan membuat mereka menjadi manusia super, di mana Marsha atau yang nantinya dikenal sebagai Volcana mendapat tubuh dengan kekuatan energi plasma, sedangkan Mary mendapat kekuatan superhuman strength dan juga durability yang besar, sehingga dia akhirnya mengganti namanya sebagai Titania untuk meninggalkan sosoknya yang lemah sebagai Mary. Dengan kekuatan barunya, dia kemudian menantang She-Hulk dalam pertarungan di Battle World yang akhirnya berhasil dimenangkan sama She-Hulk. Nah, sejak itulah Titania memulai rivalitasnya dengan She-Hulk dan menjadikan dia sebagai musuh abadi yang beberapa kali dia lawan dalam perjalanannya sebagai villain.
Nah, di series ini kabarnya Titania bakal digambarkan sebagai seorang influencer sosial media yang punya kekuatan super. Dan di sini dia bakal sering ngelawan Hulk supaya bisa tetap viral. Sebelum muncul di series ini, karakter ini sempat di-tease di post-credit scene series Miss Marvel episode 1 yang kelihatan dari foto Titania yang ditempel di billboard yang ada di markas di Odyssey, di mana Titania sepertinya menjadi salah satu manusia super yang berada dalam pengawasan di Odyssey. Nah, di persidangan ini Jen untuk pertama kalinya berubah menjadi She-Hulk di depan publik dan gunain kekuatannya untuk mengalahkan Titania. Episode ditutup dengan Jen yang balik lagi ke bentuk manusianya dan ngasih closing statement yang scene-nya diiringin sama lagu dari Eve, Who's That Girl? Scene berlanjut dengan nunjukin scene berupa sketch yang menggambarkan beberapa momennya Jen saat dia jadi lawyer dalam form She-Hulk. Lalu ada Bruce yang membantu Jen buat beli spandex, Bruce yang memperbaiki pintu labnya yang rusak, Jen yang ngejelasin teorinya soal Captain America Virgin ke Bruce, dan Jen yang show up ke orang-orang dalam bentuk sebagai She-Hulk. Menariknya episode 1 ini punya post credit scene, dan gak cuma di sini, semua episode di series ini kabarnya bakal punya post credit scene yang penting atau nggak penting buat cerita seriesnya. Ini sebenarnya terinspirasi dari series kartun Rick and Morty yang salah satu episodenya pernah digarap sama Jessica Gao, dimana di sepanjang series Rick and Morty ini selalu punya post credit scene yang relate dengan cerita seriesnya. Anyway, di post credit scene episode pertama ini, Bruce akhirnya ngasih jawaban soal teori Jen yang percaya kalau Captain America masih berjaka. Bruce cerita kalau Steve Rogers sudah kehilangan keperjakaannya sama seorang gadis yang dia temui ketika ikut dalam USO Tour di tahun 1943. Nah, sebelum ikutan perang lawan Hydra, faktanya Steve Rogers memang pernah bekerja untuk USO dan membantu kampanye mereka untuk mengumpulkan dukungan dan funding untuk Amerika di Perang Dunia Kedua. Dan Steve di sini mengambil persona sebagai Captain America dan ikut dalam berbagai kampanye buat USO, dari mulai bikin komik, main film, sampai ikut dalam tour buat menghibur warga sipil dan juga tentara. Nah, USO Tour ini berakhir setelah Steve menyelamatkan 400-an orang yang ditahan Hydra termasuk Bucky. Captain America sendiri memang baru menyatakan perasaannya ke Peggy Carter setelah Steve ikut ngebantu SSR buat melawan Hydra. So, gadis yang dimaksud sama Bruce ini sepertinya bukan Peggy Carter. Nah, di USO Tour itu Steve didampingi sama beberapa dancer dan juga penyanyi wanita yang menjadi bagian dari show-nya Captain America. Nah, cewek-cewek ini tergabung dalam kelompok Star Spangled Singer. So, ada kemungkinan Steve have sex sama salah satu dari dancer di kelompok itu. Bisa jadi yang ngintip Steve di scene ini, atau yang ngelihat Steve penuh nafsu yang ini. Dimana dancer ini juga di-tease di credit scene di salah satu gambar wanita yang disuspek sama Jen sebagai orang yang udah membuat Steve hilang perjaka. Atau bisa juga fans cewek yang minta tanda tangan Steve setelah show ini, dimana Steve juga ngelihat cewek ini dengan tatapan suka. Nah, menurut kalian sama siapa nih si Steve kehilangan keperjakaannya? Penting banget ya topik ini ya. So, itu dia semua hal yang bisa kita breakdown dari episode pertama seri She-Hulk Attorney at Law. Kalau kalian punya teori atau detail yang kita miss di episode ini, please jangan lupa untuk tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk kita berdiskusi soal seriesnya, terutama gue tahu kalian komplain soal CGI-nya. So, thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Jangan lupa cari kita di TikTok dan di Instagram breakdown.universe karena kita juga sering bikin konten di sana. Ada juga Twitternya TXT dari BCU. Please make sure to follow semua akun sosial media kita lainnya dan juga jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Ren, until next time, keep exploring the multiverse.